Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan debat hangat namun memikat. Setiap masalah dikupas dengan cepat, tepat, namun tidak bermanfaat. Kita akan membahas mengenai fasilitas pejabat. Sampai sejauh manakah fasilitas tersebut yang dipergunakan oleh para pejabat kita. Nah, dan sudah hadir adik-adik kita, rekan-rekan kita yang cantik-cantik, cakep-cakep. Kenapa lo yang ketawa? Bukan kamu. Dia tuh setiap gua ngomong cantik pasti dia ketawa-ketawa kayak gitu. Enggak kayak tersanjung aja. Ya tapi maksudnya bukan ke kamu, tetapi yang di belakang kamu ini. Mungkin mulut Bapak berkata tidak, tapi mata Bapak ke arah saya. Saya ke arah ini nih teman-teman di belakang itu. Bapak kan silindris. Minus tau nggak? Ya. Maaf, bisa diulangi lagi biar jelas. Yang dimaksud yang cantik, yang cakep ini. Ya. Adik-adik yang cantik-cantik dan cakep-cakep. Adiknya apa sih? Lo apa sih? Lo dasar. Apa? Kenapa lo jadi yang ikut? Pak, interupsi Pak. Saya juga pengen Pak, coba Pak. Gak mau udah. Dong Pak. Sekali-sekali disapa dong Pak, ayo Pak. Dan juga tentu saja adik-adik kita yang gelap. Tentu saja. Ayo, ngomong. Bapak jangan bongkar rahasia saya dong Pak. Lu ngapain gitu-gitu? Bapak gitu orang pada nggak kelihatan kok. Teman-teman adik-adik dari Unika Atma Jaya Jakarta. Dan di sebelah kiri saya dari UIK, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya langsung memperkenalkan saja panelis kita yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Fitro. Oh, iya. Nah, selamat malam. Saya mewakili. Bentar tasnya harus iya, silahkan. Kalau anak pejabat. Oh nih, kamu jadi ceritanya anak pejabat. Rambutnya dong, rambutnya kurang Bu. Rambutnya kurang gini, kurang ngetril Bu. Mohon maaf, Bu. Mau produksi tape, dompet. Enggak, kan ceritanya anak pejabat. Karena saya mewakili anak pejabat sektor Bintang Selangit. Oh, yaitu? Apes bingit. Apes bingit. Apes bingit. Bintang yang ada bintangnya yang selangit itu cuma ada di sektor saya, Pak. 17 years old, Cimahi. Ya. Disitulah, Pak. Terima kasih, Fitro. Di depan saya ada seorang akademisi dan juga ilmuwan yang sangat luar biasa. Silakan, Ronald Surya Praja. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Saya datang di sini mewakili Badan Pengawas LULU. Banwaslu. Banwaslu. Ya. Jadi saya membuat sebuah buku, ini hasil penelitian saya mengenai para pejabat yang suka menyalahgunakan fasilitas negara. Iya. Jadi kelak buku ini akan saya rilis dengan judul Moral, Mental, dan Komunikasi Pejabat. Wah. Moral dan mental. Moral, mental, dan komunikasi pejabat. Ada disingkat bisa lebih mudah. Mortal Kombat. Hebat. Wah. Sadis. Iya. Dan di sebelahnya Ronald ada Akri. Selamat malam Om Akri. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa. Buat semuanya juga. Gimana Pak Ustadz? Saya mewakili dari... Mewakili mana? Mewakili dari caleg Bison. Caleg gagal tapi tetap bisa move on. Wah, keren. Akri, ya. Di sebelah kiri saya ada Pak Maman, notulen kita. Selamat malam Pak Maman. Selamat malam Kang Denny. Iya, selamat malam. Dan di sebelah paling kiri saya ada Desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First of all, I want to thank to Apa sih lu kayak menang Grammy aja lu tuh. Langsung. Kelihatan cerdas dong, gimana? Saya kebetulan membawa anak-anak buah saya dari Bogor. Wih, luar biasa. Oh
Oh, dari Wika ini kamu yang bawa? Iya, benar sekali. Halo, apa kabar? Nanti kos di tempat saya ya. Saya punya kos-kosan di Bogor. Ya, lu malah promosi lagi. Oh iya, maaf. Saya kebetulan membawa... Dari mana? Saya dari kumpulan untuk himpunan ingin menjadi... Ya, buat isi kos-kosannya bisa buka web saya ya. Oh, ada nanti kita kerjasama ya? Oke. Sampai di mana tadi saya ngomong? Anda mewakili siapa di sini? Mohon maaf, saya boleh tanya. Ya, kenapa? Kalau saya nggak butuh kos gimana? Lu nggak usah. Ya nggak usah ikut-ikutan. Lu nggak usah kalau lu nggak butuh apa-apa dan nggak ada yang perlu lu omongin, lu nggak usah. Udah, Pak, saya nggak butuh kos. Ya nggak usah, udah diem aja, diem. Nanti dikira saya butuh kos kalau saya diem. Enggak ada yang menyangka, enggak. Jangan sampai nyangka saya butuh kos lo ya, walaupun saya diem. Udah enggak ada yang menyangka. Iya. Ya. Oke. Saya lanjut ya, Pak? Diam! Kenapa sih? Oh, enggak ngomong ya? Kok perasaan gue tuh lu masih ngomong gitu ya? Enggak. Gila ya, berarti trauma ya ini ya? Ini trauma loh. Kirain gue dia masih ngomong gitu. Enggak, Pak. Ya. Sudah tahan ya. Tahan ya. Saya mewakili dari masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas bawah. Dan saya ini dari kumpulan untuk himpunan ingin menjadi setara tingkat atas menengah. Ya, disingkatnya Singkatan dari kunyuk hitam. Terserah saya yang punya kumpulan. Boleh Anda, tapi Anda kayaknya nggak suka. Bukan saya tidak suka. Bapak mendirect saya lagi ya? Anda bisa melihat ke belakang siapa? Di teman Anda di belakang. Tuh. Cuman di belakang nggak ada orang. Nggak ada orang. Maaf Pak, kalau ngomong-ngomong hitam jangan pernah berbicara hitam. Saya ini sudah di-endorse sama hitam Pak. Udah di-endorse. Tepuk tangan dulu dong untuk Desta. Dan di belakangnya ada Akbar. Oke. Dari mana Bar? Terima kasih Pak. Saya ini dari, kalau disingkat sih keren Pak. Oh. Singkatannya itu pejabat politik. Pejabat politik. Keren. Keren. Kalau dipanjangin nih Pak ya. Iya. Saya ini pengemuda taksi wilayah. Pengemudi. Kan cowok Pak. Kalau cewek pengemudi. Ya benar. Pengemuda ya. Ya. Tapi pengemudi ya pengemudi. Kalau itu bukan pemudi-pemuda. Mudi. Iya. Muda berarti cowok. Mudi wanitanya. Mudi wanita. Ya, berarti ceweknya. kalau pengemudi cewek. Kalau cowok pengemuda Pak. Iya ya, pramugara. Pengemudi. Enggak. Pramuka aja kalau ceweknya nggak disebut pramuki. Enggak loh. Enggak. Ya. Logis tuh, logika baru tuh, benar. Pak, saya boleh tanya Pak? Enggak. Nanti ya. Ya, saya dari pengemudi aja, ya. Pengemuda taksi wilayah Jakarta Barat, polos, hitam, imut dan menggelitik. Oh. Makanya disebut pejabat politik. Oke, Akbar. Terima kasih Pak. Di depan saya di tengah ada Cici Panda. Selamat malam semuanya. Cipan, dari mana Cipan? Ya, Bapak tahu lah kalau ada saya pasti pedagang ya Pak. Kali ini saya dari agen penjualan yang suka dandan dan menyediakan segala macam. Wah, singkatannya apa tuh? Ajudan asam. Iya, oke. Cipan. Di sebelahnya Cipan, baru sekarang ada Cak Lontong. Nah, saya nggak tanya Pak. Ini nggak usah nanya, Anda memperkenalkan diri. Saya Cak Lontong. Takutnya nanti dilarang lagi. Nggak usah takut ya. Silakan. Saya Cak Lontong, salam lemper. Salam lempar. Saya mewakili Asosiasi Kumpulan Rakyat dan Pejabat Pemerintah. Singkat apa itu? Akura PP. Iya bener Pak. Kalau aku rapopo itu Jawa. Ini berarti ke Palembang ya. Aku rampempe apa? Iya. Kan, tadi nggak boleh tanya kalau aku rapepe. Oh, iya. Aku rapopo itu. Bener Pak. Jadi kalau aku rapopo penyanyinya kan Jupe. Iya, Jupe. Kalau aku rapepe penyanyinya Jupo. Ya betul, itu betul. Apa betul lagi? Betul aja sama, lo nggak usah dirubah-rubah. Ya, oke, Cak Lontong. Dan di paling belakang, ada Zeda Salim.
Saya sapa dulu ya. Selamat malam. Malam. Kang Denny. Iya, malam. Semua yang ada di sini ya. Iya. Saya Zeda Salim akan hadir di hadapan Anda selama beberapa detik, beberapa tahun. Kayak bawain acara dia. Kalau acara masih ada beberapa tahun ke depan untuk menguak kisah dan kasus orang-orang tidak penting. Ya kan? Yang dianggap tabu. Dan tidak layak untuk joget langsung joget aja deh. Udah joget ya. Semuanya akan dikupas secara tajam. Joget. Sebentar Pak. Ya. Aku rapepe. Aku rapepe. Ya kalau rapepe lu duduk aja duduk. Iya Pak, dia perkenalan kayak mau buka nyanyi dangdut. Iya, dia ngomong. Masa situ aja yang ngomong, saya juga pengen ngomong. Kamera close ya, kamera close ya. Kamera close ya. Kameranya ditutup, ditutup. Di sini saya jadi Titi Sandora. Aduh, Bu Produser. Titi Sandora? Ini ada singkatannya ya. Singkatannya Titi Sandora bikin saya itu apa? agak, besar kepala nih ya, nggak cukup ruangannya. Mbak yang konsisten Mbak, kalau berdiri duduk. Cantik ambeien, gue kok bingung. Ini saya kamu ya? Saya ambeien, ngapain kamu ngomongin? Singkatannya Titi Sandora ini Pak. Kritikus cantik, aduh saya jadi gak enak. Kritikus cantik, senang doa, tahu aja saya suka doa. Dan berwibawa, dulu keles wartawan, sekarang enggak, bisa tergosip. Sekarang bisa tergosip. Pak, bener Pak, dia kritikus cantik. Jadi kecantikannya perlu dikritik. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Zeda Salim. Yuk, kita mulai saja dengan pokok bahasan kita malam hari ini. Ini dia. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Lagu wakil rakyat seharusnya. Fasilitas pejabat. Nah, sekarang saya mau tanya pertama sama calon tong. Apa sih yang dimaksud dengan fasilitas pejabat? Interupsi Pak. Ya, Anda nggak dikritik? Nggak, bukan. Apakah menurut Bapak ini tidak terlalu dini Pak? Kami butuh pemanasan Pak. Iya. Kayaknya prematur Pak kalau dia duluan. Dia langsung duluan ya. Apakah Bapak yakin kami semua akan sanggup menerima ini Pak? Enggak, saya... Tolong Pak, kami mohon kebijakan. Sebentar. Fitri. Kesempatan pertama buat calon tong. Iya. Kalau aku rapepe. Tolong Pak, kami mohon kebijakan. Sebentar. Fitri. Kesempatan pertama buat calon tong. Iya. Kalau aku rapepe. Gak apa-apa, dia hanya menjelaskan saja apa yang dimaksud dengan fasilitas pejabat tersebut. Ya, saya hanya definisi. Kita taruhan Pak, ayo kita taruhan. Penting apa enggak, ayo. 500.000 nggak penting, saya berani. Suara lu pales. Saya, kamu berapa? Bilang 500.000 nggak penting, datanya. Aku ikut kamu. Mbak, nama. Lu yang lagi dibikin taruhan kamu. Kamu nggak usah. Aku rapepe. Iya, ayo silakan. Fasilitas pejabat dan rakyat. Kita harus tahu kenapa ada beda. Karena pejabat dan rakyat itu beda. Semua pejabat itu adalah rakyat. Tidak semua rakyat itu pejabat. Ya, benar. Benar ini. Kemudian pejabat itu orang penting. Nah, kalau rakyat pokoknya yang penting orang. Iya. Bedanya. Berkaitan dengan fasilitas apa sih? Tadi kan ditanyakan itu. Iya, fasilitasnya apa contohnya, aja? Untuk pejabat misalnya mobil dinas. Mobil dinas. Rumah dinas. Apakah definisi rumah dinas? Rumah adalah sebuah bangunan yang di dalamnya bisa ditinggali oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Udah, gak usah lu sebutin. Lu ngapain ngomongin langsung definisi rumah? Lu rumah sendiri gak usah, orang juga udah tahu ini yang namanya rumah. Rumah itu untuk tempat tinggal. Takutnya orang nggak tahu. Gak usah takut, nggak ada yang nakut-nakutin kamu di sini. Udah. Aku rapepe. Iya, rapepe emang. Sedangkan dinas. Nah, dinas itu tugas yang dilaksanakan untuk kepentingan rakyat dan negara. Itu dinas. Atau untuk kepentingan perusahaan kalau dia bukan pejabat negara.
mobil. Apakah itu mobil? Ya kan jelaskan biar nanti nggak keliru. Mobil adalah sarana transportasi beroda 4 atau lebih dengan mesin di penggeraknya yang dikemudikan oleh satu orang. Interupsi Pak, interupsi. Bisa nggak yang jelasin orang lain Pak, jangan dia. Pak, interupsi Pak. Calon Tong tuh kayak Hello Kitty ya, mukanya Hello Kitty tapi penjelasannya menyakiti Pak. Menyakiti nalar logika kita Pak. Pak, usul Pak. Gimana? Ngasih tahu aja leher saya nggak ke kanan sakit. Nanti pakai koyo ya, pakai koyo ya. Pak, usul Pak. Usul apa lagi? Saya juga capek ngomong terus Pak. Nanti gantian. Mobil, udah mobil itu udah selesai. Nah, itulah. Jadi itu termasuk fasilitas. Nah, kenapa dia disebut fasilitas untuk pejabat? Karena memang digunakan oleh pejabat. Sekarang batasannya. Nah, batasannya ini penting. Kapan itu bisa digunakan sebagai fasilitas dan kapan tidak boleh digunakan? Pejabat ketika tidur tidak boleh naik mobil di kamarnya, walaupun itu di rumah dinas. Satu. Oke. Ya satu peringatan. Satu itu Bapak ngitungin poin saya atau Peringatan. Sampai berapa itu nanti? Sampai 3. Oke, saya berhenti cukup di sini. Udah, tangan lah. Saya tanya sama Cipan. Cipan, apa yang Anda ketahui mengenai fasilitas pejabat itu? Aduh. Jadi terus terang memang menjadi agen penjualan yang sudah dipercaya sama para pejabat itu, itu adalah sebuah ladang basah Pak buat saya. Saya di sini kenapa saya mau melayani ya karena ada cuan yang besar di situ kan Pak. Pedagang kan intinya di mana ada cuan di situ pasti kita datang ya. Iya betul. Dan juga saya termasuk orang yang sangat fleksibel. Kadang-kadang mereka suka minta 2 bon Pak. Oh ada 2 bon. Ada 2 bon. Satu bon harga yang sesungguhnya, satu lagi bon kosong. Pasti Bapak berpikir saya rugi kan? Karena saya ngasih bon kosong ke mereka. Iya. Bapak jangan salah, justru bon kosong itu suka saya jual per lembar 100.000 Pak. Jadi saya sendiri juga bingung ini bon kosong buat apa. Tapi saya kasih aja orang saya mau. Oke kamu mau bon kosong boleh tapi 100.000. Mereka malah beli 10 Pak langsung. Pak interupsi Pak, yang penting ada cap toko saya. Pak interupsi Pak. Pak kalau ada bon kosong dikasih bon singkongnya aja bon singkong Pak. Iya bon singkong emang. Pak interupsi Pak. Itu kebon. Pak interupsi Pak. Ya. Saya nggak ngerti sama sekali yang dibicarakan Pak. Ini soal apa sebetulnya tadi? Dia itu sering melayani pejabat. Oh melayani pejabat. Oh saya bukan. Bukan. Loh Bapak ngomong yang jelas. Bapak penjelasannya juga salah sih. Melayani kebutuhan pejabat dalam masalah pekerjaannya. Interupsi Pak Denny. Ya. Pak Denny, ya ini yang saya khawatirkan Pak. Apa yang Anda khawatirkan? Kalau definisinya tidak jelas ada konotasi yang berbeda dari seperti Pak Desta tadi. Ya kan? Makanya saya jelaskan Ibu sebagai apa? Udah nggak usah. Agen saya adalah agen udah nggak usah lu jadi agen kemana-mana lu mau jelasin. Iya jadi memang nih dia tuh suka berhubungan jadi kan nah ini bahasanya dari tadi melayani berhubungan jelas. Beberapa fasilitas atau kebutuhan-kebutuhan dari pejabat itu kan perlu nih kalau mau ke luar negeri atau mau ke kota yang lain. Jadi beli tiket, beli apa. Nah yang ngurus dia. Jadi intinya Pak Desta tugas saya adalah memuaskan para pejabat. Bagi saya itu bukan masalah. Iya. Saya hanya ingin nanya sebetulnya di harga berapa itu. Nih kan, akibatnya nggak mau dijelaskan definisinya begini. Sudah. Ya udah gini, siapa tahu bisa lebih clear. Coba jelasin dulu posisi saya. Agen. Agen adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan kebutuhan untuk hal-hal yang tertentu. Nah, ini agen tiket, dia menyediakan jual beli tiket. Betul. Agen minyak, dia jual minyak. Nah. Agen FBI. Agen spionase. Agen spionase. Anda nggak tahu agen spionase kadang-kadang dia jual pulsa, jual ketoprak, kan nyamar. Agenda saya. Agenda saya mau break saya. Nggak ada. Enak aja. Aku mau ke Zeda. Kalau sebagai wanita ya, apalagi sebagai kalangan elit ya, pejabat ya, ibu-ibu pejabat, istri pejabat ya. Kalau saya sebagai wanita sih pastinya mau sesuatu yang mewah, perhiasan mewah, baju mewah, fasilitas-fasilitas tunjangan mewah, itu yang saya mau. Tapi Bapak tadi nanya sama saya kan? Tuh, nanya kan?
Tuh kan gue lupa. Tuh. Enggak. Getok dulu Pak, kepalanya getok dulu. Biar siapa tahu otaknya nih yang memilih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Kita membicarakan masalah fasilitas yang namanya pejabat. Sekarang saya mau tanya, setuju nggak sih sebenarnya Zeda nih? Kembali lagi ke Zeda. Kalau kita bicara masalah fasilitas pejabat ini banyak fasilitasnya, ya fasilitasnya banyak tapi kerjanya sedikit. Ini yang perlu saya kritisi. Kalau melihat fasilitas mewah itu banyak. Salah satunya mungkin dari transportasi ya. Kita lihat mobil mewah, harganya antara 500 sampai 800 juta. Wih, itu mewah banget. Belum lagi ada beberapa pejabat yang spesial pakai sopir. Belum lagi kalau ada kunjungan kerja naik pesawat. Pesawatnya mintanya first class. Nggak mau kelas-kelas biasa dia nggak mau. Kalau maaf Pak, kalau spesial tuh pakai sopir ya Pak. Setahu saya spesial pakai telur Pak. Ya, kalau masalah tadi apa mobil mewah ya? Mobil mewah. Saya setuju aja, karena kan dia juga harus cepat sampai ke kantor. Nah, nggak mungkin pejabat dong ke kantor naik komedi puter, ya kan? Ya nggak nyampe-nyampe orang tuh muter-muter di situ dia. Bisa, paling kerjanya cuma di Jakarta aja. Ngapain pakai mobil mewah? Sepeda pancal juga bisa, lebih efisien, tidak polusi, nggak pakai bunyi-bunyian sirene. Nguing, aduh berisik banget itu. Masa pejabat mau kerja aja ngerepotin rakyat pakai suara kayak begitu? Tergantung, irama dan nada itu tergantung. Kalau dia masuk ke Bandung, itu sirinenya beda. Nah, beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan Bapak bicara masalah irama mau main musik Pak. Tuh ada ini Dewa Bujana tuh Pak. Sirine Pak. Tuh ada Dewa Bujana, ada Dewa Bujana tuh. Coba di close. Pak interupsi Pak. Bukan Dewa Bujana Pak, Dewa Durjana. Sama aja. Mengaku bujana, tetapi Arman Maulana ternyata lanjut Pak. dia purwacaraka. Silakan lanjut lagi. Lanjut. Belum Sampai di mana tadi ya? Belum selesai ya. Jadi sirine. Kalau sirine di Jakarta itu jelas, begitu dikawat, wih jelas. Tapi kalau ke Bandung beda. Enggak, begitu masuk, tutit. Tidak mengganggu. Sebetulnya disesuaikan berarti ya? Iya, tidak disesuaikan. Interupsi Pak, mengganggu Pak. Waktu itu ada pejabat begitu di Bandung sirenenya berbeda Pak. Jadi setiap orang pada mau salaman sama dia, jadinya pada bikin macet. Sirenenya bunyi tuwiwiwit. Itu yang kedua. Yang ketiga masih ada lagi rumah dinas. Rumah dinas kebanyakan pejabat zaman sekarang ini kan kalau udah nempatin rumah dinas nggak mau pergi ya, nggak mau meninggalkan rumah sekalipun jabatannya sudah selesai. Enggak juga, mereka yang ditempati rumah mahal, rumah dinas itu hanya untuk nampung proposal. Ya nggak bisa gitu dong. Orang pengemis yang di bawah jembatan diusir, apalagi ini di rumah dinas. Itu kan bukan rumah milik mereka. Jadi kalau jabatan sudah selesai ya udahlah, mereka tahu diri dong. Jangan malu-malu. Interupsi Pak. Saya takut nih Pak. Takut apa? Ini kayaknya mereka berantem ya? Enggak. Ini mereka tuh berdiskusi. Kita berdiskusi. Tapi ngotot-ngototan gitu Pak. Oh bukan ngotot, itu kan untuk meyakinkan seseorang kita butuh yang namanya teknik-teknik dalam berdebat. Dan itu karena di depan kamera. Kamu siapa? Ha? Saya temennya Parto. Oh iya. Temen Eko juga. Lupa ya? Iya saya lupa. Iya. Saya ambil Pak interupsi Pak. Pak interupsi. Dewa Bujana Pak, kumisnya sini. Udah. Pak kumisnya. Dewa Bujana mulu dari tadi. Tolong kumisnya jangan terlalu panjang ya. Kalau Pak Kris sendiri setuju kan? Aja Pak, saya sebagai perempuan di Kalau saya pikir jangan nangis. Kalau Mbak Zeda, kalau bicara masalah tunjangan ya, sekarang itu tunjangan katanya gaji pokoknya 5 juta, tapi belum yang lain tuh tunjangan 25 juta, 50 juta. Saya pernah wawancara pejabat, satu bulan gajinya sampai 100 juta. Saya nggak terima dong sebagai rakyat. Tunjang itu di sini tunjang 6.000, paru 7.000. Rendang. Itu rumah makan Padang Pak. Rendang lagi. Rendang 14.000 nih. Otak. Ya, otak juga. Ya, benar Pak. Tadi soto Padang lu makan nggak? Enggak, enak aja. Nggak makan. Pak. Lidah Pak. Pak, saya nggak ngambil apa-apa berapa? Apa yang nanya? Kalau misalnya nggak ngapa-ngapain ya nggak apa-apa. Udah diem aja. Nanti kalau saya diem dikira ngambil. Nggak ada yang nuduh lu. Enggak ya. Silakan, Mas Kri. Kenapa lebih besar tunjangannya ketimbang gajinya?
Karena jujur aja kalau saya melihat begitu menjadi pejabat, kan nggak mungkin kalau punya persoalan masalah ekonomi terus minjem ke warga, ke masyarakat, kan nggak mungkin. Ya dong, seperti kita lah, mungkin Mbak Zida pernah ngalamin ya kan, udah oke, terus tiba-tiba masuk ke kampung, tolong dong saya pinjemi uang gitu kan, nggak mungkin orang percaya dong. Apalagi pejabat, makanya saya pikir ya setuju aja kalau perlu tunjangannya lebih besar lah, sampai ke alam kubur juga ditunjang lah. Apalagi kalau tunjangannya nggak dikasih ke istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, nah itu miris sekali. Yang ditunjang enggak deh, enggak sampai ke istri kedua, yang ketiga ya kalau tidak salah ya. Enggak sampai ke pengalaman pribadi tuh pakainya, pengalaman pribadi. Di jama aja sampai 10 kalau nggak salah itu. Jadi pada prinsipnya Anda lebih setuju ya kalau yang namanya tunjangan itu asal masih dalam bentuk-bentuk yang wajar. Betul, betul. Karena ya sebetulnya ringkasnya sih saya setuju aja. Karena di dalam ada teman saya, itu pertama. Siapa? Sebutin nama yang jelas. Siapa? Bukankah kita sudah sering nonton TV dan kita nggak perlu tanya lagi siapa gitu kan? Kita pasti paham kan? Di TV kan saya banyak, takut. Pak. Sekarang pun udah jarang ketemu masalahnya dengan saya gitu. Dia sibuk ya? Oh dia sibuk. Dia mau nggak sibuk di DPR-nya, dia mah sibuk di jadi juri. Jadi juri lomba lawak, gua mah tahu itu mah. Dia mah sibuk itu. Iya. itu bukan maksud Eko. Iya benar. Jangan bilang Eko ya, jangan bilang Eko ya. Jangan kasih tahu kalau namanya Eko. Dia bukan cari tunjangan, itu emang cari sampingan di TV lain, kira-kira begitu. Toh mereka kan wakil rakyat, walaupun sebetulnya rakyat juga tidak merasa semuanya diwakili oleh mereka kan gitu. Tapi saya pikir sih sudah, menurut saya yang sekarang ini lebih mewakili ya. Soalnya sekarang apa keinginan rakyat? Rakyat ingin kaya, mereka udah kaya. Rakyat pengen naik mobil mewah, mereka naik mobil mewah. Berarti kan udah mewakili mereka itu. Betul. Iya. Sebetulnya tinggal mereka yang tidak mau diwakili oleh rakyat sebetulnya. Rakyat ingin kaya, mereka udah kaya. Rakyat pengen naik mobil mewah, mereka naik mobil mewah. Berarti kan udah mewakili mereka itu. Betul. Iya. Sebetulnya tinggal mereka yang tidak mau diwakili oleh rakyat sebetulnya. Fitrop, bagaimana Fitrop? Sebelumnya saya minta maaf sama teman-teman yang ini kan anak pejabat karena ini perwakilan dari teman-teman rakyat jelata ya. Saya. Banget. Kenapa? Saya. Aku minta maaf banget, cuman kadang-kadang fasilitas yang dikasih sama papa itu bukan kita yang minta gitu. Ya. Hadap kiri. Lu mau manjang enggak? Malah kejebret. Enggak, maksudnya coba segala sesuatu kan kita lihat dari dua sisi ya, jangan dari sisi yang masyarakat merasa dirugikan terus. Tapi kayak kadang kita dari keluarga juga bukan kemauan kita. Iya. Gitu karena ngerti. Karena gini ya. Fasilitas yang diberikan sama pemerintah itu adalah sarana-sarana yang menunjang pejabat dalam dia bekerja kan. Tapi kan dibalik setiap keberhasilan dan kesuksesan dalam pemerintahan itu ada dukungan dari keluarga kan. Iya, betul. Kalau misalkan fasilitas bagus, kerjanya juga jadi bagus. Kalau misalkan keluarga senang, papa kerja juga tenang. Jadi kadang-kadang ada banyak fasilitas yang dikasih sama papa. Gitu ya. Interupsi. Ya, enggak. Pampersnya udah penuh kan? Udah gatel-gatel kayak. Ya, ada beberapa fasilitas yang dikasih sama papa yang sebenarnya aku juga emang nggak pengen banget, tapi disediain sama papa. Cuman ya udahlah, gitu resiko anak pejabat kan ya pak ya. Contohnya kayak kalau misalkan di mall itu kan kita kalau mau ngantri ke toilet, papa tuh nyediain full rider buat supaya aku nggak usah ngantri di toilet. Ke toilet tuh pakai full rider? Ya aku nggak tahu, tapi emang papa pengen. Soalnya menurut papa kalau sampai aku kebelet itu sama aja aku mencoreng nama baik papa. Papa kamu. Papa kamu yang tidak cerdas. Ya gitu kadang-kadang kalau misalkan ngelingkarin jawaban juga ngelingkarin lembar jawaban komputer waktu ujian, papa tuh nyuruh ajudan aku yang ngelingkarin, soalnya papa nggak mau tangan aku kena noda. Gitu jadi ya karena menurut papa gini. Noda dan dosa. Karena menurut papa keberhasilan dia dalam pemerintahan itu adalah nggak luput dari dukungan keluarga. Tapi nggak semua loh pak. Nggak semua anak pejabat itu punya mental mau menggunakan fasilitas dari orang tuanya.
Kayak dulu saya pernah deket sama anak pejabat, Pak. Oh. Dia nggak pernah mau pakai mobil dinas bapaknya, Pak. Saya minta pulang bimbel, jemput dong, nggak apa-apa lah pakai mobil dinas papa. Dia nggak mau. Saya mau pergi bermain dingdong dengan teman-teman. Aku minta jemput sama dia, pakai mobil dinas papahnya. Dia nggak mau. Sampai akhirnya satu hari. Lu main dingdongnya gila. Saya iri, Pak, lihat teman-teman saya pada dijemput gitu kan, pakai mobil dinas papahnya keren-keren gitu. Pas prom, aku bilang kalau kamu nggak mau jemput aku pakai mobil, nggak mau nganterin aku pakai mobil dinas papa, kita putus aja. Akhirnya dia jemput, Pak. Akhirnya dia pertama kalinya dia pakai mobil dinas papahnya. Yang mobil bak terbuka itu ya? Bukan. Bak terbuka itu. Dia jemput, Pak. Terus? Pulangnya saya putusin, Pak. Kenapa? Dia nggak bilang, Pak, bapaknya itu pejabat dinas kebersihan, sanitasi dan pembuangan, Pak. Lu dijemput mobil tinja? Pak, aku merasa kotor, Pak. Masa muda saya hancur, Pak. Dan kenapa kamu? Dan kamu duduk di belakang lagi ya? Kenangan buruk itu mungkin membekas. Ya cuman sekitar berapa minggu aja, Pak, dalam benak saya. Tapi baunya nggak hilang-hilang, Pak. Iya, berbekas ya. Iya, dengan pakai minyak wangi apapun juga ya. Mungkin itu ketika Anda pasti merasa tersinggung kan ketika dia menjemput itu Anda. Aku tersinggung sih, enggak, terperosok dan terjerembab, Pak. Iya. Saya tanya, tar dulu ya. Oh, sama kamu dulu. Belum siap saya. Oh, belum siap. Belum. Tanya aja tapi nggak apa-apa. Hah? Ayo. Tanya aja. Anda setuju nggak dengan fasilitas itu sebenarnya? Loh. Saya, Bapak nutupin kamera saya, Pak. Oh iya, maaf ya. Oke, first of all, I wanna thanks to Pak cerdas, Pak. Iya. Jarang-jarang loh saya begini nih ya. Kalau ngomongin soal kemewahan, untuk apa sih sebetulnya pejabat itu punya yang mewah-mewah? Yang penting itu sederhana aja, Pak. Mobil itu yang penting bisa dipakai. Ya. Remnya pakai, gasnya bisa digas. Ya. Pakaian juga seadanya. Buat apa sih menghambur-hamburkan? Sementara rakyat kita susah gitu. Ah, itu ya kan? benar. Iya benar. Lah iya makanya. Dia saya mau ngomong kayak gitu. When people judge something, if you don't know exactly about that, you must be go on with something that you never know. Woi, artinya apa tuh artinya? Artinya coba. Pak, tolong diartiin, Pak, baru saya bisa tepuk tangan nih. Dia tangan loh dari tadi. Iya. Yang penting bahasanya tinggi, high class, Pak. Walaupun saya masyarakat bawah, yang penting. Apa lu ngerti emang? Belum. Apa lu ngerti? Kenapa tepuk tangan? Anda kan bicara bahasa Inggris. Iya. Ya saya tepuk tangan aja walaupun nggak tahu. So asik banget. Ya pokoknya seperti itulah. Yang penting tadi intinya adalah ikhlas itu aja. Jadi Anda sih kalau jadi pejabat tidak akan ya fasilitas itu akan dipergunakan, tetapi ya semestinya ya. Nah itu. That's the point itu. Ya benar. That's the point. That's very important thing. That's the point. Ya udah. Interupsi Pak. Ya. Interupsi Okay. Pak. Terus Ya. ngapain dia ngomong bahasa Inggris kalau nggak tahu artinya, Pak? Enggak, dia yang penting bagi dia artinya apa? Yang penting dengan dia berbahasa Inggris seperti ini, acara ILK ini terangkat jadi berbobot. Nah itu. Benar. Itu poinnya. Udah, nggak usah ngomong arti lah. Kita sih kemasan aja yang penting. Pak. Ya. That's right. That's right. That's right. That's left. Right, left. Good. Nih, sekarang boleh deh Anda. Saya ini, Pak. Ya. Sebagai rakyat kecil nih, Pak ya. Saya nggak tahu. Lagunya gugur bunga. Tolong dong Tias, lagunya jangan gugur bunga, kesannya ini yang ceritain. Menghina nih, Pak. Tolong lagu Ratapan Anak Tiri ya. Bapak boleh tertawa semuanya. Ya. Bapak nggak tahu perasaan kita sebagai rakyat kecil, Pak. Saya nggak tahu harus cerita dari mana nih, Pak. Dari mulut aja, dari mulut. Biar kita bisa dengar dengan enak dari mulut ceritanya. Iya, Pak. Saya dilahirkan dari keluarga miskin, Pak. Kelihatan mukanya. Saya anak ketiga dari 2 bersaudara. Anak ketiga dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara dan dia anak sulung. Bapak lu namanya sulung. Pak, Bapaknya namanya. mohon maaf. Ya. Ini kayaknya seperti
mirip dengan saya, Pak. Loh? Saya ini juga anak ketiga satu-satunya, Pak. Anak ketiga satu-satunya. Iya, anak ketiga satu-satunya. Anak ketiga satu-satunya, anak ketiga. Anak ketiga satu-satunya cuma saya. Kakak saya kan ada nomor 1, nomor 2. Saya nomor 3 satu-satunya. Iya, benar. Ya. Benar. Karena ada anak kedua satu-satunya. Ya. Berarti nggak kembar. Jadi teruskan lagi. Dulu itu saya sebenarnya terlahir putih, Pak. Putih, karena beban kerasnya, beban hidup keluarga. Saya mulai kecil tuh sudah terbiasa untuk kerja keras gitu, Pak. Kirain nyemplung mobil dinas, Pak, makanya warna kayak gitu, Pak. Nggak, mohon maaf ini sebelum diteruskan ya, Pak. Siapa? Pak Akbar. Iya. Anda dulu putih. Pak, tolong kita bicara fakta, Pak. Jangan dongeng, Pak. Ini kita bicara fakta loh, jangan dongeng Ya loh. dulu saya ini dari keluar putih, Pak. Karena akhirnya bisa jadi hitam seperti ini. Dan sampai sekarang pun kehidupan saya tidak terangkat, Pak. Ya kan? Saya punya 3 orang anak. Dua-duanya tidak bisa saya sekolahkan, Pak. Lo punya 3 orang anak, dua-duanya nggak bisa disekolahkan. Karena yang satunya lagi? Saya sekolahkan. Oh, Anda sekolahkan? Iya. Bahasa lu diganti. Yang 2 tidak saya sekolahkan. Nggak usah. Kedua-duanya. Lu anaknya 3. Iya, dua-duanya saya sekolahkan. Tidak saya sekolahkan. Yang satu saya sekolahkan. Iya. Ya kan? Sudah jelaskan, Pak. Iya. Saya udah habis tuh. Pak, interupsi, Pak. Ada kecap mengalir dari sela-sela matanya, Pak. Tolong, saya harap Anda jangan menangis. Anda ini untuk kedua kalinya Anda menangis. Anda tahu kan penonton waktu dulu kaget ketika keluar seperti cumi keluar air. Air mata kamu tuh kotor. Air matanya kotor. Bapak boleh keluar. Yang jelas ngomongnya. Nih, Pak, mungkin saya bisa bantu. Saya tahu hidup Anda susah, tapi biar informasi. Boleh saya, Pak. Bentar. Biar cerita Anda bisa dipahami semua orang. Iya. Tolong ditahan dulu nangisnya. Ya, bisa tidur dulu nggak? Bapak malah manggil saya, Pak. Sebentar nih, sebelum saya balik ke tempat duduk. Pak Tabu. Udah gini aja, Pak, saya sebagai protes untuk para pejabat nih, Pak, semoga bisa didengarkan nih, Pak, ya. Iya, yang jelas ya. Insya Allah. Apa sarannya? Jadi kalau pejabat gubernur gitu, Pak, ya, enak diberi rumah. Iya. Bupati diberi mobil. Rakyat, Pak, diberi tahu. Iya, memang harus diberitahu supaya sama-sama mengawasi. Kan enak kok, enak. Itu kalau mobil orang kaya gitu, Pak, ya, mobilnya banyak, penumpangnya sedikit. Kalau orang miskin, mobilnya sedikit, penumpangnya banyak. Ya, itu perbedaan, ya. Ya, terus rumahnya gede-gede mereka itu, Pak. Rumah pejabat itu gede-gede. Iya, gede-gede memang. Tapi anehnya, Pak, kalau kita mau ke rumah pejabat gitu, kita nyari majikannya, yang keluar pembantunya, Pak. Iya. Tapi anehnya kalau kita ngapelin pembantunya, yang keluar majikannya, Pak. Iya. Berarti Anda pernah pacaran dengan... Ya. Ya. Sebelum kesedihan berlarut-larut, kita berhenti dulu di sini. Kita akan kembali lagi di LK. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Saya mau ke Ronald sekarang. Pasti Ronald mengetahui lah dengan akan membuat buku. Kira-kira Anda apakah menyinggung yang namanya fasilitas-fasilitas? Apalagi ada penambahan fasilitas yang luar biasa ya. Ya, di buku saya ini, Moral, Mental, dan Komunikasi Pejabat alias Mortal Kombat,
Saya banyak mengawasi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan bukan untuk pekerjaan ya. Tapi sebetulnya saya mau bilang begini, saya setuju penggunaan fasilitas rumah dinas, saya setuju kok. Ya. Mobil dinas saya setuju. Setuju. Asal dipakai untuk kepentingan dinas. Pelanggaran paling banyak kemarin ketika saya memperhatikan pada saat kampanye. Banyak sekali pejabat-pejabat ya pemerintah gitu kan yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik. Ya, namanya juga pemerintah. Iya. Artinya orang yang suka memerintah. Memerintah. Hidup sederhana, hidup sehat, hemat energi, merintah aja mereka. Iya. Kemarin sempat lihat berita tidak ada Perdana Menteri Inggris David Cameron naik kereta ya. Kereta, ya. Luar biasa ya. Ya. Seorang pemimpin pemerintahan, kepala pemerintahan naik kereta bareng-bareng sama warganya, desek-desekan. Gak ada pengawalan lagi pula. Tapi Anda pernah lihat juga yang di Jogja yang naik beca? Siapa? Itu bukan pejabat. Oh bukan. Dia naik beca. Ya tidak apa-apa kalau itu magang. Ya. Terus saya juga pernah baca berita Perdana Menteri Jepang dari rumahnya naik sepeda dulu sampai stasiun, sepedanya diparkir, terus naik kereta baru ngantor. Luar biasa seperti itu ya. Jadi harus bisa dibedakan lah beda. Ini saya lagi sedang jadi pejabat, boleh pakai fasilitas. Saya lagi jadi jadi orang parpol, ya tinggalkanlah pakai fasilitas dari partai politiknya. Apalagi ketika saya sedang jadi pribadi, lepas itu semua. Bisa membedakan, bisa, mau, belum tentu. Silahkan kembalikan saja kepada para pejabat dan pemerintah itulah. Nuraninya lah saya ketuk. Bukan begitu Pak Akbar? Betul Pak Akbar ya? Iya Pak, yes. Lu tadi nggak nafis lu. Lu tadi lagi gini. Belum. Ketahuan lu. Barusan dia lagi gini. Bagaimana Pak Akbar? Oh iya Pak, iya Pak. Nih, lu yang mewakili aja pencitraan. Iya Pak, ya. Setuju Pak. Saya kira Pak Akbar ini memiliki bakat acting. Anda ini adalah aktor watak. Aktor berwajah katak. Itu bukan Pak, menghina lagi Pak. Ya terima kasih Pak sudah menyampaikan aspirasi kami dari rakyat kecil Pak. Bapak kalau syuting tuh make up dulu Pak. Pak menghina lagi Masa? Pak. Mukanya dari dulu emang udah begitu. Interupsi Pak Desta. Begitu wajahnya. Desta. Mukanya jadi abu-abu Pak warnanya Pak. Itu udah make up, cuman murah, gak terlalu mahal. Bedak talek ya. Bukan Pak Desta. Oh nangis lagi Pak, nalo. Nangis tuh. Interupsi. Astaga, ya kenapa? Pak Desta ini make upnya disebutnya make up sentuhan pualam. Pucat agak kelam. Jadi nggak seperti ini. Pak dia Pak pulang aja Pak. Jangan. Beliau ini khusus kalau untuk masalah bedak. Mereka tuh pakai bekam ya. Apa itu Pak? Bedak karambol. Bedak karambol. Makanya coba Anda ambil biji karambol, mainkan di pipinya. Pasti lebih tiung gitu tuh. Beliau ini khusus kalau untuk masalah bedak. Mereka tuh pakai bekam ya. Apa itu Pak? Bedak karambol. Bedak karambol. Makanya coba Anda ambil biji karambol, mainkan di pipinya. Pasti lebih tiung gitu tuh. Coba Om Desta. Oh saya? Iya. Oke. Anda tadi kan setuju ya? Boleh saya pakai bahasa Inggris, saya selalu agak susah kalau saya pakai bahasa Indonesia. Terserah. Bapak translate aja ya? Iya, terserah lah. Oke, hey people. Let's all to God. This God will be angry. Come on. Pray to God and we go to heaven. Hei, jadi kan kayak khotbah Pak ditranslate. Iya. Tolonglah lebih cerdas sedikit ya. Iya. Saya menganggap acara ini sangat cerdas. Apa? Barusan dikasih tahu artinya sama dia Pak. Jadi, emang saya tadi ngomong apa? Katanya to all people gitu. Untuk semua masyarakat. Oh iya benar. Itu artinya itu. Yang penting kan kelihatan pinter aja. Iya. Tapi saya sudah punya datanya Pak. Ya silakan. Ya. Ini data saya dapat langsung nih saya mencarinya Pak. Dari Kang Maman kebetulan dapat saya nih. Masyarakat miskin Indonesia itu masih ada sekitar 30 juta orang. Bayangkan, berarti 12,49% dari jumlah masyarakat Indonesia. Gitu Pak. Gitu doang. Ya sabar pelan-pelan dibangun, suasananya dibangun pelan-pelan. Oh iya. Dan itu gajinya Rp200.000 per bulan. Wih. Penghasilannya Pak, saya salah. Bapak yang benar kasih datanya dong. Saya jadi malu kalau gini Pak, kelihatan bodoh lagi. Udah keren-keren ada data, salah bacanya.
Jadi gimana bos? Penghasilan Rp200.000 per bulan. 200.000 per bulan penghasilannya. Jadi kenapa harus bermewah-mewahan? Saya mewakili gerakan masyarakat kelas bawah. Saya menentang yang namanya bermewah-mewahan. Peraturan terus ditegakkan untuk biar semua itu menggunakan semestinya. When people just... Aduh susah. When people... Kata-katanya susah ya. Pokoknya peraturan itu dibuat. To all the people I love before. To all the people I love before. Yang telah datang dan pergi. Loh, kayak udah Gracias sama Andre Hanusa Selamat pagi, emak. Selamat pagi, abang. Tukang opak, diam lu. Tukang opak ikutan. Saya tanya deh sama Cak Lontong, silakan. Fasilitas untuk pejabat itu memang ada dan itu ada keputusannya. Bukan pejabatnya yang minta. Kalau pejabatnya yang minta, nah ini yang berlebihan. Tapi kalau selama fasilitas itu memang oleh negara sudah ditetapkan dan itu diberikan sesuai dengan apa yang diaturan, itu saya kira masih wajar. Saya melakukan survei. Silakan. Survei yang penuh dengan perjuangan karena saya ingin hasilnya ini benar-benar mewakili apa yang ada kenyataannya yang dalam masyarakat kita. Ya. Saya survei 100 pejabat di negara kita yang hidup sederhana. Dan ini tidak berhasil karena memang nggak ada. Halo. Nah ini Pak. Ada Pak. Apa Bang? Apa? Tahu gejrot. Iya, salah nadanya. Tahu gejrot. Tahu gejrot? Udah ngomong sendiri aja Bang. Ya. Oh, Koming minta tolong saya ngatain saya sendiri. Oh gitu. Tahu gejrot. Udah ya, udah. Puas ya? Iya. Nanti tak telepon lagi kalau aku butuh dikata-katain. Ya. Bang, telepon saya Pak. Ini handphonemu? Iya. Kan Koming nggak ngerti kalau saya kantongi. Biar aja. Handphone dia. Tapi handphone dia. Oh iya. Nangis lagi dia kasihan. Oh iya ini aja karena ada penumpang ketinggalan di jok Pak. Bapak. Enggak boleh. Ayo. Jadi saya survei 100 pejabat yang hidup sederhana ternyata nggak berhasil karena memang nggak ada. Akhirnya saya dapat 100 Pak yang hidupnya sederhana. Tapi bukan pejabat. Ternyata bukan pejabat. Ya. Jadi nggak jadi survei lagi saya. Lo gimana sih lo jadinya gimana? Kan saya mau survei pejabat yang sederhana. Berusaha lagi Pak, 2 tahun saya mencari dan dapat. Oh, 100 pejabat dan hidupnya sederhana. Tapi bukan pejabat negara kita. Gagal lagi Pak. Jadi lu dapatnya apa? Dapatnya apa? Akhirnya saya nggak berhasil survei. Kenapa ini penyalahgunaan fasilitas negara ini mengakibatkan terkesan bahwa pejabat kita ini tidak bisa hidup sederhana. Padahal bisa Pak. Nah ini kan menarik tuh. Bisa padahal. Bisa. Ini saya kasih contoh. Anda pernah dengar cerita tentang Abu Nawas? Tahu. Aladin. Kalau Abu Nawas 1001 malam. Aladin saya tahu. Oh berarti Alibaba. Tapi Alibaba juga tahu. Tahu Alibaba. Oke, saya akan ambil cerita Nasruddin Hoja. Ya hampir sama-sama lah sama Alibaba. Oh sama? Sama. Oke, kalau begitu Abu Nawas saja ya. Ya. Saya ikutin Anda, Abu Nawas apa Nasruddin nih? Nasruddin Hoja. Ya udah Abu Nawas. Gimana Abu Gosok? Enggak, gua terserah dia deh. Bapak. Dia nyari-nyari ya masalah tuh. Anda pernah dengar ketika cerita Abu Nawas dulu, waktu dia kehilangan keledai. Ditanya oleh orang, kenapa kamu jalan hilir mudik sambil nangis? Kayak nangisnya kayak itu. Saudaranya tadi, coba nangisnya gimana? Enggak, saya minta ini suara Abu Nawas nangis, bukan keledainya yang hilang. Dia nangis, cari ke sana kemari. Akhirnya ketemu Pak.
Tapi yang menemukan bukan dia. Berarti kan tetap hilang tuh. Kan udah ketemu sama orang, berarti udah ketemu keledainya. Tapi yang menemukan bukan Abu Nawas yang punya, berarti kan masih tetap hilang. Enggak, kan itu karena miliknya dia, Cak. Loh, ini kan Abu Nawas punya keledai. Iya. Keledainya hilang. Iya. Tapi akhirnya Diketemukan keledainya. ditemukan oleh orang. Iya. Tapi yang orang itu bukan Abu Nawas, berarti kan tetap hilang kan? Abu Nawasnya tetap belum ketemu keledainya. Bapak ini susah seperti Abu Nawas. Iya, benar, iya. Iya, benar. Ya kan? Iya. Tapi karena ini orang baik yang menemukan, akhirnya dikembalikan keledai itu kepada pemiliknya. Abu Nawas. Masalahnya orang itu nggak tahu kalau pemiliknya Abu Nawas. Jadi disalah memberikan ke orang lain. Jadi tetap belum ketemu kan? Iya. Abu Nawas itu dengan keledainya. Boleh nggak sih langsung ketemu dulu ini? Nih biar kita biar sama-sama enak ya kita ya. Jadi emosi saya juga nggak ya. Loh, kalau gitu nggak bisa. Masa saya juga ketemu aja. Nggak, sebentar aja sebentar. Coba Anda dengarkan ya. Coba Anda dengarkan. Coba Anda dengarkan kalau sesuai permintaan Anda. Iya, sebentar aja ketemu. Abu Nawas kehilangan keledainya. Ketemu lagi. Enak nggak? Berarti nggak hilang kalau. Nah makanya kan berarti nggak hilang. Bapak Iya. mikir sih. Misalnya keledainya terus hilang. Terus taunya ketemu lagi. Enggak, itu sih berarti belum hilang. Ya benar sih. Ya udahlah terserah lu. Kan? Pusing. Itu hari gua pusing ditepokin, aneh. Itu hari pertama, Pak. Hari pertama dia nangis. Tapi ketika dia malam merenung, besok paginya dia malah tertawa girang. Abu Nawas ini. Karena keledainya ketemu. Belum, ya ampun kan. Loh, ketawanya dari mana dia? Loh, dia ketawa girang, makanya orang heran. Dipikir keledainya sudah ketemu. Ketawa, ditanya, kenapa kamu ketawa? Keledaimu udah ketemu. Belum. Nah kemarin kamu nangis, sekarang kenapa ketawa? Semalam aku sempat mikir. Untung keledai itu nggak aku naikin. Coba kalau aku naik keledai itu, aku kan juga hilang. Makanya dia bersyukur. Itu mah pikiran lo. Itu pikiran lo. Ya, ini Pak, saya ikut ini baru sekali, tapi kesel artinya. Iya. Pengen ngamuk rasanya. Saya sudah berkali-kali di sini. Saya kemarin ke dokter, dilihat itu yang namanya hati saya bolong-bolong, Pak. Bolong-bolong. Pak Kri, interupsi. Makanya daripada Bapak pusing di sini mendingan ngelaba. Ayo kita ngelaba. Ngelaba, ngerawai lewat banyolan. Bercanda bersama-sama. Ari King. Sekarang kita menuju ke Notulen. Silahkan, Kang Maman. Baik. Di Indonesia tahun 2011 gaji ke-13 pejabat negara itu jumlahnya 8 triliun. 1 triliun untuk pejabat tinggi negara. Kita lihat negara penjajah kita dulu, Belanda. Tidak pernah ada yang namanya gaji ke-13. Anggota parlemen tidak terima fasilitas mobil dan mereka naik tram dan sepeda ontel ke tempat kerja. Mereka baru mendapat pengganti uang transport kalau rumahnya berjarak lebih dari 10 km dari kantor parlemen. Itu negara penjajah kita. Kita cek Indonesia. Gaji gubernur DKI cuma 3 juta per bulan. Ditambah tunjangan jabatan 8,4. Kalau kita hitung kali 12 tambah 1 tunjangan, itu kan total cuma 109.200.000 rupiah. Tetapi begitu dia dapat tunjangan operasional, ya itu yang penghasilan dia menjadi 9,3 miliar per tahun. Kita lihat sulapannya. Iya sih jauh dibanding gaji Ronaldo 232 miliar per tahun. Pemain bola, tetapi dibanding tadi yang disebut Desta, kita punya 30,02 juta orang miskin yang penghasilannya 200.000, paling jauh pengeluaran cuma 233.740 rupiah per bulan. Nah, menyebut gubernur DKI kita otomatis menyebut nama Jokowi. Jokowi mengaku dia sangat suka satu puisi yang dia selalu bawakan dimanapun. Puisi itu begini bunyinya. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri,
penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya negara sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik, dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Menarik judul buku ini, judul puisi ini dari Wiji Tukul, Peringatan. Intinya disebut calontong tadi, peringatannya. Kerap kali calon pejabat itu berebut kursi, rakyat dipakai. Dan ketika sudah duduk di kursi, rakyat dieliminasi. Tapi ingat, peringatan tadi disampaikan oleh Akbar, bila kursi itu diminta kembali, jangan pernah lupa untuk berdiri tanpa pernah mengaku rugi, karena memang bukan milik sendiri. Jika tidak, sekali lagi ingat, suara Akbar, suara rakyat, Vox Populi, Vox Dei, dan kata Wiji Tukul hanya satu kata: lawan. Merdeka! Merdeka! Ya, ya. Terima kasih untuk teman-teman dari Unika Atmajaya yang sudah bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan untuk Anda. Dan dari UIK Bogor juga terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita ya. Semoga ada manfaat yang dibawa jauh-jauh dari Bogor, tidak mendapatkan apa-apa. Paling nggak ya terhibur kan ya? Ya, moga-moga itu juga harapan saya. Itu juga setelah saya melotot baru ngomong iya. Unika Atmajaya gimana walaupun dekat, apakah Anda terhibur juga? Terhibur ya? Aduh, terima kasih ya. Dan ini juga harapan saya terhadap para pemirsa, moga-moga terhibur. Mungkin di akhir saya ingin mempergunakan, kalau tadi Wiji Tukul, ini adalah dari temannya Tukul. Pergunakan fasilitas sesuai kapasitas. Segala sesuatu yang di luar batas akan membuat rakyat cerdas berontak karena merasa diperas. Jadilah pejabat yang mempunyai rasa, maka negara dan bangsa akan sentosa. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang.